Apa yang dinamakan itu microchip itu adalah penemuan bukan penemuan, satu tanggapan atau satu perkataan dari Bill Gates waktu 2015. Dia menemukan dia mendapat satu pewahyuan bahwa di tahun yang akan 2020 atau tahun 2019 akhir akan terjadi musibah yang sangat luar biasa, dan dia sudah menciptakan vaksin. Dan dia katakan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini harus pakai apa yang dinamakan microchip, supaya ketika terinfeksi dengan virus ini maka langsung kedapatan. Jadi ketika dapat, oh ini yang langsung ada virus, nggak perlu lagi kita tes dan lagi dan sebagainya. Jadi pakai microchip itu untuk mendeteksi orang-orang yang sudah terinfeksi dengan virus itu. Tetapi itu adalah penggenapan firman. Saudara lihat bahwa kalau itu terjadi di negara kami, orang-orang yang memakai pemerintah harus kita dengar tertutup mulut. Amin. Kan waktu ini kan orang bilang harus beribadah di rumah, anjuran pemerintah harus kita dengar. Sekarang anjuran pemerintah terjadi di Amerika bahwa semua orang harus pakai microchip. Dan Alkitab bilang semua orang yang memakai microchip itu nama mereka terhapus dari kitab kehidupan. Amin. Apakah kita ikut? Itu sebabnya kami harus tetap mau beribadah selama masih ada umat Tuhan datang bergereja. Kami tetap buka ibadah ini apapun yang terjadi, karena kami tahu bahwa orang dengan sengaja berbuat dosa tidak ada pengampunan dosa. Oke, kita baca dulu firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke pendahuluan firman Tuhan hari ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dan 26. Saudara perhatikan firman Tuhan hari ini. Sangat luar biasa. Tuhan ingatkan bagi kita sesuatu yang tidak menginginkan engkau harus mengibadah di rumah. Tidak. Tetapi Alkitab memberikan satu jaminan dalam hidup kita, mengajarkan kita dengan tidak punya alasan bahwa tidak boleh kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sekarang jadi pertanyaan, ibadah apa yang dibiasakan oleh beberapa orang? Setiap hari Minggu apakah kita beribadah di rumah? Adakah Alkitab atau adakah kebiasaan manusia di dunia ini ketika mereka mengenal kebenaran, ketika terdirinya organisasi gereja-gereja, apakah ketika mereka beribadah, ketika hari Minggu beribadah di rumah? Tidak. Kebiasaan umat manusia setiap hari Minggu harus ke gereja. Tidak ada alasan apapun yang akan sementara menimpa dunia ini. Kenapa? Ayat 19 bilang, lihat, kita penuh keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kita penuh keberanian untuk pergi menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang, karena ada darah Yesus yang menudungi kita. Amin. Ada darah Yesus yang menghalangi segala bentuk pekerjaan setan, segala bentuk, segala penyakit sampar yang sementara merajalela di muka bumi ini. Lihat ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Alkitab tidak pernah tulis bahwa terjadi sesuatu harus stay home. Tidak. Tapi Alkitab bilang apapun yang terjadi, engkau jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Amin. Kita jangan menjauhkan diri yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kan sekarang jadi viral, jadi pembenaran diri, pembelaan diri. Ada begitu banyak pendeta atau hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, jadi pembelaan diri, kutip-kutip firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Roma 13 kan bilang pemerintah itu wakil Allah. Ya, aku setujui itu. Tetapi ayat 3 bilang selama engkau melakukan kehidupan kebaikan, kenapa harus ikut? Amin. Selama engkau hidup benar, kenapa harus ikut? Sekarang kita tanya, sekarang jadi pertanyaan. Amerika mensahkan dan semua orang harus pakai microchip menurut pemerintah. Apakah saudara mau ikut? Haleluya. Kita buka dulu firman Tuhan. Dalam Wahyu, perhatikan orang-orang yang ikut itu. Tutup mulut.
Saya sudah sampaikan bahwa kalau ini adalah nubuatan Tuhan, penggenapan firman Tuhan. COVID-19 adalah penggenapan firman Tuhan, di mana manusia harus pakai microchip di tangan atau di dahi. Itu akan terjadi. Berarti kita akan terikut seret. Kenapa? Sedangkan beribadah saja, langsung beribadah di rumah. No, apalagi itu. Oh, kalau anak mau pakai itu, kita tidak boleh jual dan beli. Mau makan apa kita? Tombe Bro Dedi sudah jebak kerja. Mesti ada microchip. Sekarang kan jadi. Iya toh? Pulang ke kampung harus ada surat kesehatan. Kan? Kalau tidak ada, balik. Iya kan? Ini kan salah satu contoh. Lihat. Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke 5 dari 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus untuk dari ayatnya yang ke 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun, perhatikan ayat 17, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 14 ayatnya yang ke, ini nama yang terhapus. Ketika engkau memakai chips itu di tangan atau di dahi, namamu terhapus dari kitab kehidupan. Perhatikan. Maka ayat 9, 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang, perhatikan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda, perhatikan, dan pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu, perhatikan, mereka yang menyembah binatang serta pada patung itunya, dan barang siapa yang menerima tanda namanya itu. Amin. Lihat, ketika kita pakai tanda meterai dari iblis, namamu terhapus dari kitab kehidupan. Alkitab bilang, tak henti-hentinya kita disiksa dengan api yang dan belerang yang sangat panas. Itu berarti nama kita sudah terhapus dari kitab kehidupan. Ketika kita memasang cap itu sebabnya 30% orang yang ada di Amerika tidak mau menerima itu, menolak. Haleluya. Ini kesukaran yang besar. Daniel 12 ayat yang pertama dan seterusnya, Alkitab bilang pada masa terakhir ada kesukaran yang besar. Penyiksaan, Matius pasal 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21 bilang penyiksaan yang sangat luar biasa. Sejak dunia dijadikan sampai dunia lenyap, tidak ada penyiksaan yang seperti itu. Tetapi ayat 2 dan 3 dari Daniel 12, aku Tuhan akan menyingkirkan, akan menyembunyikan, akan melindungi orang-orang yang tidak punya meterai dari iblis itu. Amin. Haleluya. Baru saja nak beribadah saja, oh jangan, orang harus beribadah, so ikut. Sekarang saudara lihat, jika masuk di Indonesia kita harus pakai microchip, dan semua orang yang tidak pakai microchip tidak boleh kerja, tidak boleh beli, tidak boleh jual, tidak boleh mau melakukan apa-apa tanpa itu. Apakah kita ikut? Akan pakai firman lagi.
Banyak orang akan pakai firman. Pendeta-pendeta, gereja-gereja yang membenarkan diri akan pakai. Pemerintah adalah wakil Allah. Namamu terhapus dari kitab kehidupan. Itu sebabnya Alkitab bilang ketika engkau sengaja berbuat dosa, tidak beribadah di hari Minggu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, Alkitab bilang kita telah berbuat dosa dan tidak ada pengampunan dosa korban lagi, dan ada kematian yang ngeri. Ada begitu banyak gereja sementara menuju kepada kematian hari-hari ini. Karena apa? Sengaja berbuat dosa. Itu sama kita pakai materai dari iblis. Nama kita terhapus dari kitab kehidupan. Haleluya. Bukankah kita punya darah Yesus? Ayat 19 bilang dalam Ibrani pasal 10. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada jaminan-jaminan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya mau sampaikan, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan ibadah itu. Amin. Haleluya. Karena sangat mengerikan jika kita jatuh di tangan Allah. Coba kita kembali Ibrani pasal 10 ayat 31. Mengerikan, saudara. Alkitab bilang ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kalau cuma COVID-19 jangan ngeri. Amin. Amin, saudara. Terjatuh kepada orang-orang yang tidak bersunat hati tidak ngeri. Terjatuh karena engkau beribadah, tetap melakukan ibadah, ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, bahkan dibunuh, itu tidak ngeri. Tetapi Alkitab bilang ngeri benar jika kita jatuh di tangan Allah. Siapakah mereka yang jatuh di tangan Allah itu? Adalah mereka yang sengaja berbuat dosa. 26 bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, bahwa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Alkitab bilang tidak ada korban penghapus dosa. Tidak ada korban penghapus dosa. Engkau yang nonton di luar yang gabung bersama dengan kami, tidak ada korban penghapus dosa. Ayat 27 bilang hanya kematian yang kengerian yang kita alami. 27 bilang tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Haleluya. Lihat sekarang, saudara, toh jangan mengajarkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Lalu saya lihat dalam media sosial, dalam FB, YouTube, saya lihat ada banyak orang-orang yang suka-suka pakai Alkitab mengkritik hamba-hamba Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan mengkritik. Saya bilang dalam hati, kalau kematian menjemput, neraka kamu itu. Karena apa? Menganggap lebih benar daripada orang lain. Haleluya. Alkitab yang bilang, saya bukan lebih benar daripada mereka. Tetapi Alkitab yang bilang, jika kita sengaja berbuat dosa, ketika kita mendapat pengetahuan, Alkitab bilang ketika kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, bahwa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Maka Alkitab bilang tidak ada penghapus dosa lagi, tidak ada korban lagi untuk menebus kita, tetapi kematian yang ngeri yang kita alami. Itu sebabnya pendahuluan firman Tuhan hari ini saya sampaikan bahwa miliklah hati yang bijaksana, selidikilah terus firman, supaya ketika engkau mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, saya percaya tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Oke, kita akan baca firman Tuhan dalam Wahyu pasalnya yang terakhir, ayatnya yang ke-20. Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang ke-20. Alkitab berkata begini, perhatikan. Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi hidup, memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Yesus berkata, Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, aku datang segera. Berarti dengan kata aku datang segera, Alkitab berkata bahwa Yesus harus datang. Yesus akan datang.
Persiapan Tuhan sudah siap untuk datang. Mengangkat gereja Tuhan, mengangkat gandum untuk dibawa ke lumbung dan lalang untuk dibakar. Gereja harus punya kesiapan. Ayat selanjutnya, dan amin, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus adalah kesiapan gereja. Gereja mau siap dan nyanda siap, tetapi Tuhan akan datang. Tuhan akan datang memisahkan domba dan kambing, lalang dan gandum, orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman. Tetapi hari ini saya mau beritahu bahwa siap dan tidak siap, Tuhan pasti akan datang. Dia semua dekat datang, saudara. Saya baca kemarin, tadi malam juga saya selidiki dalam Wahyu, bahwa inilah terjadi pada akhir zaman. Waktu dulu saya sampaikan khotbah tentang Menteri Kesehatan Amerika Serikat mensahkan microchip, dan sekarang itu sudah dipasang. Sementara dipasang, masih 30% orang-orang menolak, tetapi sebagian besar mengikuti aturan itu. Haleluya. Saudara pikir neraka itu senang? Ada tempat piknik di sana? Ada kolam renang di sana? Ada restoran yang mahal di sana? Tidak ada. Kengerian. Iblis membuat kita tahu bahwa neraka itu enak. Iblis membuat kita supaya hidup terus dengan iblis, membawa kita supaya jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan punya cara yang dahsyat. Bahkan hari ini Tuhan menggagalkan setiap strategi setan bagi gereja Tuhan, karena Tuhan semua datang. Alkitab bilang, kata firman Tuhan berkata bahwa aku datang segera, bahwa Tuhan sudah siap untuk datang. Gereja harus jadi dewasa, bukan bayi. Gereja harus benar-benar memiliki firman dan Roh Kudus untuk sampai kepada surga. Jangan cuma berpikir yang penting kita sudah percaya Yesus. No. Betul. Hanya di dalam Yesus kita selamat. Alkitab bilang, di luar Yesus kita binasa. Tetapi hidup kita harus sepadan dengan Injil. Haleluya. Jadi kalau cuma kita berkata bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada keselamatan, hanya di dalam Yesus kita ada selamat. Alkitab ini adalah firman Allah. Tapi hidupmu tidak benar, itu tidak akan masuk. Itu tidak akan masuk kepada kerajaan surga. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita sepadan dengan Injil. Amin. Haleluya. Banyak orang sekarang mulai berbuat amal, berbuat baik. Kebenaran mereka hanya seperti kain kotor tanpa Yesus. Karena punya tujuan. Tujuannya apa? Menanti surga yang gagal. Surganya tidak butuh kamu punya kebenaran. Surga tidak butuh kamu punya perbuatan kebenaran. Tapi perbuatan kebenaran itu dibutuhkan. Itu penting bagi kita. Tanpa Yesus tidak dibutuhkan oleh surga. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus surga tidak butuh itu. Tetapi orang yang ada di dalam Yesus harus hidup dalam kebenaran. Perbuatannya harus benar di hadapan Tuhan. Bukan terikat dengan iri hati, dengki, kepahitan, dan segala macam keinginan-keinginan dunia dalam hidup kita. Ingat, Tuhan semua datang. Aku datang segera. Kata aku datang segera, bahwa Tuhan semua dekat datang. Persiapan Tuhan akan datang. Lihat tuh. Sedangkan baru pakai SKD saja, sejenak tenang tuh hidup. Iya toh? Bayangkan orang cuma tak putar-putar jadi kota Bitung ini. Mau keluar kota Bitung harus pakai SKD. Dan kelamahan, perhatikan saudara, engkau keluar lorong pakai SKD. Engkau keluar lingkungan pasti